Pokok-pokok Warta Gereja, Minggu 8 Agustus tahun 2021. Pertama, ucapan selamat datang. Majelis Gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Kedua, berita kelahiran. Telah lahir Parasayu Sri Arunika Sitepu, putri dari keluarga Penetua Galia Andrianto dan Ibu Megawati Rahina Tarigan, wilayah Pamulang Permai, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 di BWCC Bintaro. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya kasih dan berkat Tuhan Yesus senantiasa berlimpah dalam kehidupan keluarga Penetua Galia Andrianto. Ketiga, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga Ibu Dwi Wahyuningsih, keponakan dari Bapak Sugeng Priyanto, wilayah Reni Jaya, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 pukul 11.00 WITA di Pangkalan Bun, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Telah dipanggil Bapa di surga Bapak Pungkas Wahyu Utomo, wilayah Serpong, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 06.00 WIB di Rumah Sakit Hermina Serpong, dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 di TPU Buniayu, Tangerang. Telah dipanggil Bapa di surga Bapak Heri Purnomo, keponakan dari Ibu Diah ANP Heri, wilayah Reni Jaya, pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 di Kediri, dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 di Kediri, Jawa Timur. Segenap majelis dan warga gereja mengucapkan turut berduka cita dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Keempat, PA wilayah Serpong. Pemahaman Alkitab wilayah Serpong dan sekitarnya akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Agustus tahun 2021 waktu 19.30 WIB sampai dengan selesai. Media Zoom meeting. Mohon kehadiran segenap warga gereja wilayah Serpong dan sekitarnya. Warta gereja ini sebagai undangan. Kelima, PA Gabungan Wilayah Pamulang Permai 1 dan Pamulang Permai 2. Pemahaman Alkitab Gabungan Wilayah Pamulang Permai 1 dan Pamulang Permai 2 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Agustus tahun 2021 waktu 19.00 WIB sampai dengan selesai. Media Zoom meeting. Mohon kehadiran segenap warga gereja wilayah Pamulang Permai 1 dan Pamulang Permai 2. Warta gereja ini sebagai undangan. Keenam, warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga yang berulang tahun dapat dilihat
pada warta gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Ketujuh, pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Saudara Faisa Sudarlin, SSN. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai kebaktian minggu ini, kami mengundang jemaat untuk menyanyikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita tak henti-hentinya merefleksikan kasih, apakah sudah terejawantah dalam kehidupan kita. Seperti Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, mengasihi kita, menyelamatkan kita. Demikianlah hendaknya hidup kita menjadi saluran berkat, saluran kasih-Nya. Mari kita berefleksi, berdoa, kita merenungkan kehidupan kita.
sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Galatia pasal 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami meneduhkan hati, meneduhkan pikiran kami hendak mendengar firman-Mu dan belajar. Sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami pelajari, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Turunlah ya Tuhan, Roh-Mu atas hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35 hingga yang ke-41, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-51.
Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam Injil kita banyak menjumpai istilah yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan siapa dirinya. Di bagian tertentu kita melihat Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Kemudian Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kemudian di bagian lain Yesus pernah mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Nah, kalau kita cermati istilah-istilah ini dapat kita tarik benang merah di antaranya. Yaitu bahwa Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia," maka kita mengingat terang yang kita rasakan, ada cahaya, ada matahari yang Tuhan ciptakan, dan tanpa matahari itu tidak mungkin muncul kehidupan. Demikianlah Yesus sebagai sumber kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar," itu berarti bahwa ranting-rantingnya tidak dapat hidup, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tidak dapat tumbuh, tidak dapat berbuah ketika dia berjarak atau tidak melekat dari pokok anggur. Justru dia bisa hidup, ranting-ranting itu bisa tumbuh, bisa berbuah karena ia melekat dan tinggal di dalam pokok anggur itu. Ini menegaskan bahwa Yesuslah sumber kehidupan kita. Nah, dalam bacaan kita di pagi hari ini, kita menemukan istilah yang Tuhan pakai, yaitu roti hidup. Di dalam ayat 35 ia mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, istilah roti hidup ini, atau di dalam ayat 51, roti yang telah turun dari sorga, adalah sebuah gambaran yang menarik untuk kita cermati bersama. Saya merefleksikan ada 3 hal mengapa roti hidup atau roti yang telah turun dari sorga adalah
gambaran yang menarik dan mendalam dalam kehidupan kita. Yang pertama, roti bicara soal makanan pokok. Dan kita tahu makanan pokok adalah sumber kebutuhan kita. Makanan itu tidak boleh tidak ada. Tanpa makanan, maka kita tidak akan bisa menjaga kelangsungan kehidupan kita. Tanpa makanan, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Makanan menjadi kebutuhan paling dasar. Makanan menjadi kebutuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita punya selembar uang 100.000 dan itu cuma satu lembar dalam dompet kita misalnya, maka pasti kita akan membelikannya makanan. Bukan membelikan pakaian atau justru beli kuota gitu ya. Justru kita membelikan makanan karena itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang terjadi saat ini kita melihat bahwa untuk mendapatkan makanan, untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama itu, banyak orang bekerja dengan sangat keras. Bahkan mau gak mau mereka mengambil resiko untuk tetap berada di jalan, untuk keluar rumah demi mendapatkan beberapa rupiah dan supaya mereka bisa makan. Betapa butuhnya kita pada makanan. Betapa pentingnya makanan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita rela bekerja keras, bahkan mengambil resiko yang besar. Maka dengan mengatakan akulah roti hidup, akulah roti yang telah turun dari sorga, Yesus hendak menegaskan bahwa bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ya karena dialah sumber kehidupan kita. Melalui pernyataan itu ia mengajak semua orang, mengajak manusia, mengajak kita untuk datang kepadanya. Untuk percaya kepadanya. Untuk menggantungkan seluruh kehidupan kita. Percaya sepenuh-penuhnya kepada Yesus, sang roti kehidupan itu. Sang roti yang telah turun dari surga. Sang sumber kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita ingin hidup, ketika kita ingin mengupayakan kehidupan, menjaga kelangsungan hidup, maka kita datang kepada sumber kehidupan itu, yaitu Yesus. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, roti atau makanan pokok itu bicara soal persekutuan atau bicara soal kehidupan bersama. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di asrama menjalani kuliah, ada pengalaman yang membekas di hati saya. Malam jam 10 ketika selesai jam belajar, maka seluruh mahasiswa yang tinggal di asrama itu kemudian masuk ke kamar masing-masing. Ada yang belajar, ada yang mengerjakan tugas, ada yang main game, ada yang mau tidur gitu ya. Dan lorong asrama itu sepi, gak ada satu orang pun di sana. Tapi yang menarik adalah ketika ada 1, 2, atau 3 orang kemudian keluar dari kamar lalu duduk di lorong depan pintu kamar mereka, kemudian mereka membuka bungkusan kresek gitu ya, kresek, mungkin keripik atau ciki-cikian begitu ya. Maka itu ternyata mengundang kehadiran seluruh mahasiswa yang tinggal pada saat itu. Jadi mereka yang main game berhenti main game, mereka yang mengerjakan tugas berhenti mengerjakan tugas, mereka yang mau tidur enggak jadi tidur, mereka keluar kamar masing-masing lalu ngumpul jadi satu. Jadi kami berbagi makanan. Jadi teman saya pernah berkelakar begitu ya, bahwa sebetulnya bukan ideologi yang menyatukan manusia tapi makanan gitu ya. Di mana ada makanan, di situ ada
persekutuan, ada kebersamaan. Dan ini menjadi pengalaman yang membekas dalam kehidupan saya. Soal makan itu tidak hanya bicara soal diriku atau untuk tubuhku. Tetapi makan juga berarti kita sedang menjalin persekutuan dan kebersamaan dengan yang lainnya. Atau bahkan dengan alam di mana kita berada. Ketika kita makan, maka Yesus mengajak kita untuk mengingat sesama kita. Ketika kita makan, roti hidup itu mengajak kita untuk mengingat yang lainnya. Roti yang telah turun dari sorga itu, yaitu Yesus, adalah bentuk, adalah gambaran pemberian diri. Yesus telah memberikan tubuhnya menjadi makanan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, roti dari sorga itu bukan hanya milikku, bukan hanya untuk tubuhku, bukan hanya untuk jiwaku, tetapi untuk bersama-sama dalam persekutuan. Makan menjadi dasar kebersamaan dan persekutuan. Ketika kita makan, maka kita sedang menjalin relasi, kita sedang menjalin kebersamaan dengan orang lain. Nah, bagi saya pemahaman ini sangat penting karena ada begitu banyak bencana, ada begitu banyak kerusakan, keserakahan terjadi ketika manusia memandang aktivitas makan itu hanya aku, hanya untuk diriku, hanya untuk tubuhku. Lupa bahwa makan itu untuk menjalin relasi dengan yang lain. Bukankah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia pertama di Taman Eden adalah soal makanan? Mereka tidak lagi memandang makanan itu sebagai sebuah hal yang menyatukan. Makanan itu bukan lagi seperti mempererat, merekatkan kebersamaan kita. Manusia pertama pada saat itu tidak lagi memandang makanan itu untuk memuliakan Allah, untuk media bersyukur kepada Allah. Tetapi makanan itu menjadi milikku, makanan itu menjadi hanya diriku, berfokus pada diriku. Maka disitulah muncul dosa dan pelanggaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hal yang ketiga, roti yang telah turun dari sorga atau roti hidup itu, atau Yesus yang telah memberikan dirinya bagi dunia itu, adalah sebuah bentuk perjuangan akan kehidupan itu sendiri. Maka ketika kita datang kepada sang roti hidup itu, maka kita diingatkan pada kehidupan yang telah dikerjakan oleh Yesus dan terus dikerjakannya dalam dunia sampai saat ini. Dan sekaligus kita diajak untuk mengambil bagian dalam pergerakan perjuangan akan kehidupan itu sendiri. Seperti roti hidup, roti yang telah turun dari sorga itu kemudian memberikan dirinya bagi seluruh dunia. Maka di situ ia mengajak kita untuk berpihak pada tempat yang sama, yaitu pada kehidupan, pada pemberian diri. Oleh karena itu, di tempat di mana ada perjuangan-perjuangan dan upaya-upaya pada kehidupan, disitulah kaki kita berdiri. Disitulah kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di masa pandemi ini dalam kondisi yang tidak mudah, barangkali kita dapat membaca, memakai masker, atau menjaga jarak, atau vaksin adalah sebuah tempat atau sebuah bentuk perjuangan akan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, disitulah kita berada. Roti hidup itu tadi, Yesus yang memberikan dirinya, dia
meletakkan kedua kakinya berpihak pada kehidupan. Dan hendaknya itu mengajak kita, mendorong kita untuk memijakkan kaki kita di tempat yang sama pada perjuangan akan kehidupan. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kita mungkin saja melihat ada begitu banyak orang yang begitu rela hati memberi bagi yang lain. Di media-media sosial kita melihat ada video-video orang yang beli mungkin segelas minuman dingin dengan harga ratusan ribu. Ada orang yang membeli dengan harga murah tapi dikasih banyak. Ada begitu banyak pertolongan-pertolongan. Dan ketika menonton itu mungkin ada perasaan haru dalam kehidupan kita. Itu hal yang sederhana, itu hal yang bisa dilakukan, tetapi itu dampaknya luar biasa. Sebagai sebuah upaya kita untuk berjuang mengupayakan kehidupan bersama. Situasi yang sulit tidak meredam semangat kita. Situasi yang tidak mudah tidak membuat kita menutup diri kita. Tapi situasi yang tidak mudah ini menjadi semacam semangat bagi kita untuk terus bergerak, untuk terus berjalan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan yang lainnya untuk tetap mengupayakan kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu, kiranya refleksi pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan dorongan bagi kita untuk terus bekerja, untuk terus melayani, untuk terus memberikan diri kita bagi sesama. Tuhan memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengasihi.
bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, marilah kita memperbarui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu kami, para adiuswo. Kami berdoa untuk Ibu Suwarni Sabari, Bapak Patmo Suparjo, Bapak Wagimin Hadiwiono, Ibu Marsia Suparni, Bapak Mandor Saup, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Bapak Bistok Sitorus, Ibu Wahyudi Sumitro, Bapak Edi Pikauli, dan Bapak Ibu Adiuswo yang lain ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya kasih-Mu boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kehidupan yang boleh mereka jalani penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dan sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Jenda Yana Tarigan, Saudari Anita, Bapak Endro Yuwono, Bapak Hananto Suryo, Ibu Rusdi Wiono, Ibu Sumiati Subarto, Bapak Sarasto Eklas, Ibu Legi Atmorjo, Bapak Sumarsono, Ibu Rosna Andini, Bapak Langgeng Nugroho, Ibu Ratna Pujo, Ibu Rini Gatot, Bapak Hadi Supomo dan Ibu Giarti Supomo, Bapak Tumpak Widi, Ibu Woro Sistri, Ibu Kari Agustina, Saudari Dara Dinanti, dan Saudara Timotius Triyoga. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Haryanto, Ibu Gunani Haryanto, Saudara Lena dan Nova. Kami berdoa untuk Ibu Eli Markus dan Saudari Hana Markus. Kami berdoa untuk Bapak Cornelius Adamunaji, Bapak Atut Dewanto, Ibu Anik Sri Karuniati, Ibu Sri Purdiati Mujiono. Kami berdoa untuk Bapak Suryadi Sudarmo, Bapak Triyogo Jati, dan Ibu Trami Triyogo. Kami berdoa untuk Ibu Marliana Surbakti, Ibu Sulastri, Bapak Haryanto Setio Budi, Bapak Suranto dan Ibu Endah Suranto, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Ibu Murni Sudrajat, Saudari Natasha Kumendong, Ibu Suminah Subroto, Ibu Veronica Indah, Bapak Herlin Sukamtono, Ibu Munjijah, Ibu Agus Budiarti, dan nama-nama lain yang kami ingat dan kami doakan ya Tuhan agar kiranya kasih-Mu boleh mereka rasakan bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa-Mu menjamah mereka melalui proses medis yang harus mereka jalani, melalui obat-obatan yang harus mereka konsumsi. Kiranya Tuhan bekerja di sana. Tuhan juga kiranya mengaruniakan kesabaran dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani proses pemulihan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang menemani, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKJ Pamulang sebagai sebuah persekutuan yang Tuhan gagas sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan biarlah di dalam gereja kami, dalam persekutuan kami, terus menerus mengalir kasih, terus menerus mengalir
pemberian diri, biarlah terus-menerus mengalir sukacita. Biarlah gereja kami menjadi gereja yang menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Yang berdoa untuk keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, apapun yang sedang kami pergumulkan, Tuhan kiranya Engkau yang menjadi jawaban bagi doa kami, bagi pergumulan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi yang saat ini masih terjadi. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi pemerintah-pemerintah kami, Engkau yang memberi kekuatan bagi tenaga-tenaga medis. Kiranya terus bekerja dengan sukacita, bekerja dengan kasih, bekerja dengan sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami warga negara Indonesia. Biarlah kami boleh berkontribusi untuk situasi ini ya Tuhan, supaya situasi ini kembali menjadi normal dengan apapun yang bisa kami lakukan, dengan berbagi, dengan menjaga jarak, dengan apapun yang kami bisa lakukan. Biarlah kami sebagai warga negara Indonesia semuanya boleh bahu-membahu, gotong royong terus mengupayakan kehidupan. Inilah doa dan seruan yang kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami hendak menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan diambil dari kitab Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan ini dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya atas berkat dan anugerah yang telah Engkau curahkan kepada kami. Pada hari ini, kami telah memberikan persembahan, baik persembahan kantong kolektor, persembahan bulanan, persembahan RJP, persembahan khusus, persembahan IKA. Ya Allah, kiranya Engkau terima, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan
agar menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Apabila di dalam kami memberikan persembahan ini ada dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampunkan, sehingga kami layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan ajarkan kepada kami untuk boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami dan pelayanan kami. Kami juga berdoa kepada tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa persembahan dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh ada dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan kita terus-menerus didorong untuk mengupayakan kehidupan di sekitar kita. Tuhan memberkati.